terutama masyarakat PHK kita tahu hari ini luar biasa masif, sudah masing-masing juga beda. Kemenaker datanya beda, Kadin datanya beda, Apindo berbeda-beda, betul-betul ya ada gebrakan, tanpa itu sulit. Dan kalau masih minta syarat ini dan itu sebagaimana biasanya, saya yakin nggak jalan UMKM. Ini kan sekarang ini sepertinya, ini mohon maaf, sepertinya semua orang bicara UMKM hari ini. Semua kementerian, semua seolah-olah semua bibir bicara UMKM. Tetapi pada prakteknya sampai 2 minggu yang lalu belum terjadi yang sebagaimana kita harapkan. Ini beda. Kalau UMKM ketika 98 itu bisa menangkal krisis, karena 98 tidak ada faktor kesehatan. Waktu itu krisis ekonomi. Ini ada di samping kesehatan, sekarang ada krisis. Dua-duanya berjalan. Ini yang memang membutuhkan perjuangan berat kita semua. Dan tentu memang dibutuhkan langkah-langkah yang tidak biasa-biasa saja, itu betul. Selalu ada langkah-langkah yang luar biasa. Sekarang adalah yang penting, dari sekian juta UMKM itu, ada pemetaan yang jelas dari Kementerian UMKM. Dan selalu kita minta, dan sampai sekarang data itu belum punya. Jadi masih dalam proses untuk memetakan mana yang benar-benar kolaps, mana yang benar-benar sudah bisa diperjuangkan, mana yang kira-kira bisa dibantu, mana kira-kira yang bisa total dibantu. Jadi ada klaster-klaster yang memang kita membutuhkan data itu sehingga kita memberikan penanganan atau treatment itu lebih enak dan lebih tepat sasaran. Dan sampai hari ini memang kelihatannya kementerian juga belum memberikan data yang lebih komprehensif dari sekian juta UMKM yang kita minta soal klaster itu. Nah, ketika klaster itu terbentuk, saya kira juga akan lebih mudah, termasuk juga BUMN-BUMN. Nah, UMKM sendiri ini dikeroyok dari berbagai macam kementerian. Kurang lebih ada 7-8 kementerian yang mengkeroyok UMKM. Nah, saran saya adalah bahwa, dan sudah saya sampaikan juga kepada Menteri Koperasi dan UKM, memang Kementerian UKM ini, Koperasi dan UKM harus menjadi konduktor dari seluruh kementerian yang mensupport tentang UMKM itu. Tanpa ada konduktor, dia harus menjadi konduktor untuk semuanya, supaya tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena selama ini juga berjalan sendiri-sendiri, yang ada seperti itu. Yang kedua adalah bahwa harus secara kuat untuk sesegera mungkin, di samping koordinasi konsolidasi, segera MOU secepatnya dengan kementerian-kementerian terkait. Ini memang pada level teknokrasi memang agak birokrasi agak sulit, karena saya juga pernah di dalam pemerintahan juga mengalami yang sama tentunya. Jangankan soal itu, soal data masing-masing menteri itu bawa data sendiri-sendiri di rapat kabinet. Lalu pertanyaannya data mana yang dipakai? Itu juga jadi persoalan. Soal data satu pintu, saya sudah sering ngomong karena saya pernah di dalam, berkali-kali di media massa maupun di rapat saya sudah ngomong bahwa data satu pintu itu penting dari semuanya. Bukan hanya UMKM, bansos, dan lain-lain itu. Big data itu penting. Nah, oleh karena itu, ini memudahkan kita semua. Nah, sekarang kan tidak. Datanya di mana yang benar ini? Nanti ada kementerian lain punya data sendiri UMKM, nanti BUMN punya sendiri, nanti Kementerian UKM punya sendiri. Tanpa ada sinkronisasi data satu pintu, saya kira juga akan mempersulit proses koordinasi. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga adalah soal akses permodalan. Berkali-kali kita ngomong juga bahwa ini harus diberi percepatan akses permodalan. Syaratnya tidak berbelit-belit dan harus dipotong seluruh birokrasi itu yang berbelit-belit termasuk regulasinya, supaya ini cepat tumbuh dan cepat berjalan UMKM kita ini di masa yang sulit ini. Nah, kita dorong betul supaya perbankan, terutama perbankan BUMN kita, dan sudah ditugasi oleh pemerintah, oleh Kementerian BUMN, BRI yang salah satunya untuk ditugasi untuk menangani UMKM ini. Kebetulan 2-3 hari yang lalu memang sudah ada rapat soal ini dengan BRI, dan komitmen BRI adalah salah satunya membantu UMKM. Dan ditugasi selain BRI ada Waskita Karya, ada PP, ada macam-macam PMN yang ditugasi untuk membantu UMKM melalui BUMN.
Ini untuk mempercepat proses. Nah, sekarang pertanyaannya tadi yang saya dengar terakhir adalah bagaimana caranya? Nah, ini sekali lagi, ini pemerintah harus mau tidak mau memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama adalah kelompok-kelompok UMKM. Ini loh caranya yang cepat. Kalau masih seperti yang kemarin-kemarin, tidak akan terlaksana itu. Itu betul. Jadi harus jemput bola sekarang pemerintahnya. Sama-sama jemput bola lah. Yang UMKM-nya juga jemput bola, proaktif, pemerintahnya juga proaktif. Nah, soal permodalan ini memang juga termasuk harus hati-hati karena banyak proposal yang masuk, nanti satu orang bisa membuat 10 atau 8 proposal. Ini yang harus kita antisipasi juga untuk dalam rangka mengakses permodalan itu. Memang harus seselektif mungkin. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi akses permodalan sudah dibuka, tergantung pelaksanaannya sekarang. Regulasi harus dipangkas, birokrasi harus juga dipangkas juga, birokrasi yang melayani, yang responsif, bukan birokrasi yang seperti selama ini. Nah, itu salah satu yang kita tekankan berkali-kali. Jadi, akses permodalan terhadap UMKM memang mau tidak mau wajib untuk segera mungkin diluncurkan bersama-sama. Dan ini tahu betul, masyarakat tahu, terutama masyarakat PHK kita tahu hari ini luar biasa, masif, sudah masing-masing juga beda, Kemenaker datanya beda, Kadin datanya beda, Apindo berbeda-beda, macam-macam beda-beda. Ini juga tidak bagus. Sebetulnya memang harus data sekali lagi satu pintu. Nah, termasuk clustering juga harus jelas juga. Oleh karena itu maka salah satu yang penting permodalan. Kemudian yang keempat adalah soal UMKM ini yang sudah kemarin, karena masih pada implementasi di lapangan, itu memang pelaku UMKM masih sulit untuk mengakses permodalan. Bahkan untuk 10-20 juta saja, itu juga sulit. Ini memang harus betul-betul, ya ada gebrakan, tanpa itu sulit. Dan kalau masih minta syarat ini dan itu sebagaimana biasanya, saya yakin nggak jalan UMKM. Ini harus betul-betul ya seperti ada dalam tanda kutip agak spekulatif memang, di samping memang harus selektif terhadap UMKM yang diberikan modal. KUR misalnya selalu tidak habis penyerapannya. Di samping tidak habis penyerapannya hanya berapa persen, lupa saya angkanya, tetapi bahwa KUR sendiri juga syaratnya berbelit-belit juga masih di bawah. Kemudian yang kemarin ada restructuring untuk tidak diuber-uber yang punya pinjaman itu ternyata di bawah di lapangan juga masih diuber-uber oleh bank, sama aja. Jadi instruksi dari atas itu tidak jalan di daerah-daerah. Itu yang menjadi keluhan kita semua, sehingga kontribusi UMKM dalam rangka recovery ekonomi nasional ya tentu harus memang butuh penanganan khusus dan menjadi perhatian nasional kita. Ini kan sekarang ini sepertinya, ini mohon maaf, sepertinya semua orang bicara UMKM hari ini. Semua kementerian, semua seolah-olah semua bibir bicara UMKM. Tetapi pada prakteknya sampai 2 minggu yang lalu belum terjadi yang sebagaimana kita harapkan. Sampai Presiden marah-marah itu belum terjadi memang. Nah, oleh karena itu maka ya mudah-mudahan setelah ada warning dari Presiden itu, nanti rapat berikutnya ini malah apalagi ini sudah menjelang reses sebetulnya, itu sudah ada progres minimal dari warning yang disampaikan Presiden dan termasuk masukan-masukan dari kita semua sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan UMKM, termasuk juga mitra kerja dari Kementerian BUMN dan mitra-mitra kerja kementerian yang lain yang mensupport UMKM ini bisa segera terrealisasi dengan baik. Tentu kita akan melakukan pengawasan secara terus-menerus dan menagih apa yang sudah menjadi progres, ada atau tidaknya progres yang sudah dilaksanakan.